Halo, balik lagi sama gue Yeski dari Telset. Kali ini di tangan gue udah ada Galaxy Buds FE. Ya, ini adalah produk Buds FE pertama dari Samsung. Buds FE ini sebenarnya diluncurin bareng sama produk FE, seri Fan Edition lainnya di Indonesia. Beberapa bulan lalu atau akhir tahun 2023 gitu ya. Dia meluncur bareng sama Galaxy Tab S9 FE, terus juga Galaxy S23 FE. Jadi ya yang paket-paket harga paling murah dari seri-seri flagship gitu bisa dibilang. Samsung juga nyebutnya sih entry flagship gitu ya. Nah, karena ini termasuk paling murah, bagaimana sih pengalaman selama pakai Galaxy Buds FE ini? Yuk langsung aja kita ulas Samsung Galaxy Buds FE. Sebelum masuk lebih dalam mengenai kualitas suara terus dan lain-lainnya, tentu kita harus bahas terlebih dahulu bagian desainnya. Desainnya sebenarnya simple ya, cuma ada tulisan Samsung aja di sini yang kayak sablon gitu lah ya. Nah, terus di bagian belakangnya tuh ada port USB Type-C buat ngecas. Di bagian depannya ada LED indikator pada saat kalian ngecas gitu ya. Warnanya sih merah sama warna hijau gitu. Di bagian bawahnya ya ada tulisan-tulisan mengenai sertifikasi seperti itu ya. Cuma kalau dilihat gini kelihatannya kayak ngedukung wireless charging, cuma sayangnya dia nggak ngedukung wireless charging. Nah, pada saat kita buka langsung ininya, nah dia langsung ada si TWS atau buds-nya nih. Buds-nya ada dua tentunya ya, bagian kanan dan kiri. Buat engsel-nya sendiri, menurut gue ini terasa cukup satisfy gitu, terasa premium karena clicky banget nih pada saat kalian posisi setengah begini. Krek, itu ada bunyi sedikit mungkin kalian bisa dengar. Mana sih? Nah, ada tek gitu. Pada saat ditutup juga dia langsung kayak gitu. Ada magnetiknya mungkin ya. Kita lanjut ke bagian desain buds-nya nih. Desain buds-nya sendiri ini sebenarnya model yang nggak ada tangkainya, jadi langsung masuk ke dalam kuping kan kayak gini. Kanan kiri. Nah, seperti ini. Nah, buat desain buds-nya sendiri untuk dia ngasih ada beberapa pilihan cups buds-nya ini sesuai kuping kalian tentunya, tapi ini gue pakai yang standarnya yang langsung dari bawaan yang gak gue ganti. Itu terasa ngepas gitu di telinga gue, kayak ngelok gitu pas dipakai plek gitu, kayak ya gak gampang jatuh gitu. Terus juga di bagian dalamnya ada LED indikator juga seperti itu. Kalau buat desain buds-nya sendiri ya sama ya sebenarnya kayak seri buds lainnya yang terbaru yang kelas harganya lebih mahal dibanding Galaxy Buds FE ini. Kalau ngomongin buat kualitinya, ini termasuk oke. Cuma sayangnya dari segi bagian desainnya nih, menurut gue dia nggak punya pilihan warna lebih banyak gitu ya. Kayak Galaxy Buds 2 atau Buds 2 Pro gitu ya. Jadi warnanya cuma ada warna hitam sama warna putih. Warna hitamnya juga, covernya tuh warna putih gini gitu. Jadi pada saat dibuka, baru hitam di bagian dalamnya gitu. Kan kayak gimana gitu ngeliatinnya. Harusnya Samsung mungkin kedepannya bisa ngasih pilihan warna yang lebih banyak juga ya. Meskipun ini versi terjangkau gitu, biar kelihatan lebih menarik gitu ya. Tapi kalau ngomongin menarik, ini sebenarnya punya aksesoris yang cukup banyak gitu ya di Samsung Store gitu. Case-nya ada pilihan yang banyak, jadi mungkin buat kalian yang terasa ini desainnya biasa aja ataupun simple gitu, jadi ada opsi lainnya, bisa kalian beli tambahan logo kocek kalian sedikit buat beli aksesorisnya itu. Nah, itu dia buat desainnya. Bagaimana kalau buat kualitas suaranya nih? Selama gue pakai sehari-hari si Galaxy Buds FE ini, gue pakai di settingan equalizernya standar ya, nggak gue rubah-rubah nih. Itu sebenarnya kualitas suaranya, clarity-nya udah cukup oke. Tapi sebelum ngomongin suara, si Samsung Galaxy Buds FE ini punya 3 fitur, yaitu fitur normal, yaitu tidak ada fitur audio noise cancellation atau lainnya. Nah, terus dia punya fitur ANC gitu ya, audio noise cancellation, sama fitur ambient. Ambient itu jadi kalian nyesuaiin sama kondisi ruangan sekitar gitu kan, kalian lagi di terminal ataupun lagi di KRL ataupun lagi di pinggir jalan, lagi berkendara seperti itu. Nah, selama gue pakai ini sebenarnya gue lebih seneng pakai yang ANC, audio noise cancellation, karena pada saat gue berada di tempat yang lagi rame gitu ya, lagi berisik, misalkan kayak di pinggir jalan ataupun di tempat umum yang rame, itu suara di luarnya tuh kedap suara gitu ya, walaupun sebenarnya nggak kedap-kedap banget gitu, tapi setidaknya suara dari si TWS ini masih terdengar jelas di kuping gua. Nah,
Kalau misalnya kalian pakai yang ambient, suara yang di luar itu, misalkan ada teman kalian di sebelah yang ngobrol gitu sama kalian, itu masih kedengar jelas gitu. Cuma kadang suka bocor gitu, selain suara teman kalian, suara kayak suara angin ataupun suara noise lainnya kedengeran gitu, jadi bikin ngeganggu. Nah, cuma dengan tanda kutip nih, misalkan kalian lagi di jalan pakai si Samsung Galaxy Buds FE ini, terus kalian nyalain fitur ANC-nya, kalian nyebrang jalan, saran gua fitur ANC-nya diganti ke ambient, karena kalian bisa-bisa nggak dengar suara sekitar kalian, yang mana ini bahaya gitu ya. Nah, buat ngaktifin fitur, rubah-rubah fiturnya pun gampang sebenarnya. Dia tuh ada di Samsung Galaxy Wearable-nya. Jadi kalian tinggal pairing sendiri di HP Samsung, terus dia ada ngedownload sendiri Galaxy Buds FE seperti itu. Nah, di aplikasi itu kalian bisa pilih-pilih fiturnya gitu. Misalkan kalian pakai si Galaxy Buds FE ini, kalian tinggal langsung ke, kalau di HP kalian Samsung itu ataupun yang bukan Samsung, ada aplikasi Galaxy Wearables. Nah, di Galaxy Wearables itu kalian langsung pilih di perangkat kalian, misalkan Galaxy Buds FE. Nah, di sini kalian langsung matiin saran gua fiturnya, misalkan ke nonaktif bisa, ataupun suara ambient. Suara ambient itu suara sekitarnya makin kedengeran gitu ya. Nah, ataupun buat lebih mudah lagi, kalian bisa tinggal pilih kontrol sentuhnya di bagian sini kan. Kalian pilih ketuk sekali buat play atau pause lagunya, terus ketuk 2 kali buat putar lagu selanjutnya, ketuk 3 kali itu buat track sebelumnya. Nah, tapi di sini juga ada fitur tambahan gitu. Misalkan kalian pengen ngatur fitur ANC sama ambiennya itu dari HP, itu dari ketuk aja, jadi kalian tinggal tahan bisa kan, kalian tahan bagian kiri sama bagian kanan itu buat ngontrol si ambient sama si ANC, audio noise cancellation ya. Sayangnya di sini nggak ada fitur buat aktifin atau ngatur volumenya buat naik turun ya. Itu menurut gua agak sedikit ngeganggu sih sebenarnya, karena kalau misalnya kalian ngaktifin fitur volume naik turun suara, kalian harus pilih fitur ngatur ANC-nya tuh mati gitu ya. Tapi buat gue sendiri sih lebih baik ngaktifin fitur ANC-nya aja, jadi kalian tinggal ngatur si volumenya dari HP kalian seperti itu. Nah, di Samsung Galaxy Buds FE ini juga kalau kalian pakai HP Samsung banyak fitur-fitur yang menurut gue sangat ngebantu gitu, kan kayak pengaturan earbud-nya. Nah, dalam fitur pengaturan earbud ini, kalian bisa pilih equalizer ya. Nah, misalkan kalian pengen suaranya lebih ngebas gitu, kalian bisa pilih yang bagian bass boost, yang mana itu dia ngeboost suara bassnya. Sebenarnya pada bagian normal ini gue ngerasa sih bassnya udah cukup oke aja gitu ya. Yang penting kalau buat gue tuh bukan yang jedak-jeduk, kalau gue lebih seneng yang clarity-nya, karena gue seneng denger musik-musik dari bermacam genre, jadi setiap instrumen tuh kedenger jelas. Nah, pada saat gue pakai si Galaxy Buds FE ini untuk dengar berbagai macam lagu di beragam genre gitu ya, ini terasa flat gitu, jadi suara bassnya kedengeran, bass dalam artian bukan kick ya, kick dari drum gitu, instrumen bass kedengeran, terus juga suara gitar kedengeran, suara fill in-nya juga kedengeran, suara vokal dan backing vokal, ambient room-nya itu masih tetap terasa gitu pada saat gue pakai di equalizer yang normal gitu. Mungkin kalau gue mau nambahin, gue bisa pakai lagi equalizer yang clear seperti itu. Tapi buat kalian yang suka dengerin lagu yang jedak-jeduk banget gitu, gue rasa fitur bass boost itu bakal ngebantu kalian gitu ya, biar lebih jedak-jeduk seperti itu. Selain itu, di Galaxy Buds FE ini juga, di HP ini, di aplikasinya dia bisa ada fitur lainnya, misalkan kayak earbud fit test. Jadi misalkan kalian tinggal pakai nih, terus udah fit apa belum gitu, udah ngepas atau enggak. Terus juga dia bisa mendeteksi beberapa notifikasi gitu. Misalkan kalian mau dapetin notifikasi pada saat kalian pakai earbuds ini, bisa tentunya. Tinggal kalian nyalain notifikasi di aplikasi ini, nanti notifikasinya muncul di earbuds kalian seperti itu. Terus juga ada fitur Bixby Voice Wake Up gitu ya. Jadi kalian bisa pakai Bixby melalui si Galaxy Buds FE ini gitu. Jadi suaranya kedengeran dari si ini. Terus juga yang menarik adalah dia punya fitur ambient during call, yang mana pada saat kalian ngangkat telepon, kalau buat ngangkat telepon kalian tinggal ketuk 2 kali si TWS-nya, kalaupun kalian mau matiin tinggal tahan aja si TWS-nya gitu ya. Ada fitur ambient during call, yang mana ini suaranya masih bisa nyesuaiin sama suasana sekitar seperti itu. Buat gue yang suka main game juga nih di HP Samsung, tapi sayangnya ya adanya di HP-HP yang non Samsung gitu, bahkan iOS nggak ada si Galaxy Wearables ini aplikasinya ya. Itu ada fitur gaming mode, yang mana bikin responsivitas suara dari TWS ini terdengar lebih cepat gitu.
Ini sangat ngebantu buat kalian yang suka main game-game kayak PUBG gitu. Kalian kan bisa ngedetek suara kaki, suara step menyebutnya, atau suara tembakan seperti itu. Nah, keseluruhan kalau ngomongin buat suaranya, gue rasa suara Samsung Galaxy Buds FE ini terdengar clear ya buat gue. Gue seneng suaranya, jadi setiap instrumen kedengaran jelas. Tapi buat kalian suka jedak-jeduk gitu, kalian bisa naikin bass pakai fitur bass boostnya. Sayangnya tapi nih ada kelemahan sedikit di bagian equalizer, karena dia nggak ada equalizer yang manual sesuai kalian ngaturnya gitu. Misalkan kalian pengen treble-nya lebih tinggi, ngatur mid, high gitu, nggak ada. Jadi ya cuma ada di sini aja gitu, mentok di situ aja. Walaupun paling murah, gue rasa sebenarnya fitur itu harusnya umumnya ada gitu ya, untuk membantu kalian ngedengar suara jadi lebih baik tentunya. Itu dia buat kualitas suara dari si TWS-nya. Tapi kalau kualitas mikrofonnya gimana nih? Nah, kalau ngomongin kualitas mikrofon, si Galaxy Buds FE ini menurut gua kualitas mikrofonnya itu termasuk biasa aja nih ya. Tapi dia punya fitur audio noise cancellation juga tentunya. Mungkin kalian bisa langsung denger aja contoh suaranya nih ya. Nah, tadi kalau udah ngomongin kualitas suara yang dikeluarkan dari mikrofon ini, bagaimana kalau mikrofon dari Galaxy Buds FE ini nangkep suara? Nah, ini kalian udah dengar sendiri, ini suara yang dihasilkan sama dari Galaxy Buds FE ini, alias dari mic-nya gitu ya. Kalau menurut gue sendiri, kualitas suaranya termasuk biasa aja, cukup oke aja gitu ya. Jadi ya setidaknya kalian bisa pakai buat nelpon-nelpon teman-teman kalian seperti itu. Ataupun ya dipakai buat Zoom meeting dan sejenisnya gitu ya. Ini dia sampel suara sekaligus gue menjelasin juga tentunya ya. Kalau ngomongin daya tahan baterai, si Samsung Galaxy Buds FE ini gimana? Nah, pada saat gue ngaktifin fitur audio noise cancellation, ini gue hitung-hitung misalkan gue nyalain dari sekitar jam 10 pagi gitu. Nah, si baterai ini bisa bertahan sekitar sampai jam 4:30 gitu ya. Pada saat gue nyalain terus gitu. Gue sambil denger lagu terus juga. Ini denger podcast terus itu bisa jalan 4:30, alias pada saat pengetesan ini kuping gue sebenarnya nggak berhenti dengerin lagu ya dan musik gitu. Ini bisa bertahan sekitar 6,5 jam gitu ya, karena sampai di jam 4:30. Samsung sih klaimnya ini bisa sampai bertahan sampai 6 jam, tapi dengan pengujian yang gue coba, hasil baterainya dengan fitur ANC-nya bisa bertahan lebih lama. Sebenarnya kalau fitur ANC-nya dimatiin, ini sebenarnya bisa bertahan lebih lama lagi, yaitu sekitar 8,5 jam. Buat gue sendiri, buat masalah daya tahan baterai ini, gue rasa udah cukup bagus ya, yang mana bisa bertahan sekitar 6 jam gitu. Cuma sayangnya, si Galaxy Buds FE ini seperti yang gue sebutin di awal, ini dia tidak punya fitur wireless charging gitu ya. Jadi ya mungkin HP kalian yang mendukung reverse wireless charging nggak bisa ngecas HP ini pakai fitur itu. Jadi ngecasnya harus pakai kabel seperti itu. Itu dia tadi mengenai Samsung Galaxy Buds FE. Kesimpulannya gimana nih mengenai Galaxy Buds FE ini? Galaxy Buds FE ini sendiri sebenarnya termasuk earbuds atau TWS dari Samsung yang paling murah untuk saat ini ya. Tapi tentunya fitur-fiturnya nggak dipangkas sama si Samsung. Jadi tadi ada fitur-fitur kayak ANC dan lain-lainnya yang udah gue sebutin juga. Cuma ada beberapa tanda kutip fiturnya nggak ada gitu. Kayak equalizernya yang dia nggak punya pengaturan secara manual, terus juga dia nggak punya ketahanan IP rating ya. Setidaknya sampai saat ini gue nggak tahu kalau dia punya IP rating atau enggak gitu. Karena Samsung ngasih tahu kalau si earbuds ini nggak punya IP rating. Jadi kalian harus cukup jaga-jaga pada saat kalian hujan-hujanan dan basah-basahan gitu ya. Mungkin kalian bisa pakai case tambahan supaya si Samsung Galaxy Buds FE ini bisa lebih aman tentunya gitu ya. Terus juga dia juga tadi gue lupa nyebutin, dia punya fitur kalau kayak kita kan kadang pakai TWS itu naruhnya suka sembarangan dan hilang. Nah, si Samsung Galaxy Buds FE ini punya fitur deteksi si TWS-nya. Tapi sayangnya deteksi itu suaranya tuh kayak kecil gitu, nggak yang berisik gitu ya. Seperti itu dia mengenai Samsung Galaxy Buds FE. Jadi gimana menurut kalian? Oh iya, gue lupa nyebutin juga Galaxy Buds FE ini harganya di Rp1.399.000 alias 1,4 jutaan gitu ya. Mungkin kalian bisa nemuin di marketplace yang harganya lebih murah pada saat ini seperti itu. Oke, itu aja mengenai review Galaxy Buds FE. Gue Yeski dari Telset. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye!